Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kakak Lingling. Selamat sore, Raguel, Risiel, and Rael. Sore, Kak. Sore, Kak. Iya. Rael. Ya, ya, ya. Di belakangnya ada apa tuh? Di belakangnya tuh. Belakangnya ya. Coba nengok deh. Rael, udah makan belum? Udah. Udah. Mbak masak apa hari ini? Ayo, masak apa? Ayo. Berarti Rael belum makan tuh. Makan tahu. Udah makan belum? Ayo. Ya, ini Mbak yang jawab. Siapa yang jawab? Baik. Mbah. Mbah yang jawab. Mbah yang jawab. Halo, selamat sore Kakak Wenda. Halo semuanya. Iya, Kakak Wenda yang puji-pujian tetap Kakak.
Kakak Halo, Agustina. selamat sore. Kakak Wenda next time ya. Iya, Kak. Oh. Adik-adik itu siapa? Kakak siapa itu? Manja. Wenda. Kangen nggak sama kakak Wenda tuh? Oh, gitu. Oh, yang itu. Oh, ternyata adik-adik mengamati dulu. Yang mana muka? Pasti lupa. Halo Bianca, Carmelita. Hai, Kak. Bianca lagi di sana ya? Manja. Bianca habis kecebur ya. Rambutnya Enggak. basah. Iya. Cia, hai Cia. Hai. Kira. Wih, siapa tuh? Nue. Lagi liburan lagi nggak, Cia dan Nue? Besok Besok, waduh, besok kemana? kita Besok ya, sama Dek. Nue di belakang makan ciki. Oh emang bocah tuh, bocah paling ciki. Iya tuh. Namanya Boki, bocah ciki. Boci. Boci. Gigi burem. Sudah, kita mau mulai ya. Sudah jam 4. Coba lihat adik-adik di rumah jam berapa? 4. Jam 4. Semua sudah mengirim ayat hafalan belum? Belum. Ini capek deh. Cia, kenapa Cira kagak ngirim ayat hafalan? Tahu. Nah, ayat hafalannya mudah kan? Enggak apa ya kepalanya. Di rumah Bapakku. Nah, banyak tempat. Halo Kevin, halo Catherine, Kailin. Halo boleh. Halo, Kak. Halo, ada satu lagi nih Kakak Melody. Kalian kenal nggak sama Kakak Melody? Mana nih Kakak Melody? Tar dulu wajahnya. Nah, Halo. ini namanya Kakak My Melody. Ada satu lagi loh, guru kalian ada satu lagi namanya Kak Febe. Mana ya Kak Febe? Kakak Febe belum masuk ya? Nah, pokoknya ada guru-guru kalian tuh yang baru-baru ada. Kalau Kakak Wenda kalian udah kenal ya. Cira, kenal Kakak Wenda nggak? Cira? Iya. Wenda yang mana? Kakak Wenda yang mana Kakak Wenda? Enggak kenal. Ya kenalan dulu, orang udah kenal juga. Lupa ya muka. Iya, mungkin. Nah, tuh Kakak Wenda, kemudian ada Kakak Melody. Sama kakak Kiki kenal. Kenal lah. Ya kenal lah. Kalau kakak Suparman? Enggak. Oke. Nah adik-adik, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ayo. Siapa yang batuk? Share screen. Bentar ya adik-adik ya.
Bentar ya adik-adik ya, kita mau mulai, tapi kakak mau persiapkan dulu. Ini di file. Oh, suka gitu nih, yang ini nih. Nanti kalau waktunya share screen dia nggak ke ini. Matiin dulu ya. Udah disiapin tadi. Tunggu ya. Nih, ada di sana. Nih. Oh. Shalom, Kak. Ini yang mau di-share. Shalom. Halo semuanya, Christian. Siapa lagi? Kevin. Salam. Kerry, apa kabar? Baik. Luar biasa. Udah? Sudah. Udah kelihatan belum yang kakak share? Sudah. Sudah. Nah, itu cerita minggu lalu tentang apa ya? Siapa yang ingat angkat tangan Surga. dong? Oh, tentang surga. Betul. Surga itu rumahnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terus, iya. Bagus nggak rumah Tuhan Yesus? Surga itu bagus nggak? Bagus. Bagus. Tuh ya. Nih, mengingatkan adik-adik nih yang lalu. Ya kan? Semua bisa masuk situ, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, orang Indonesia, orang bule, orang Chinese, orang Niger, tuh semuanya bisa masuk situ. Tapi syaratnya apa kemarin? Taat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan sama apa? Harus meniru Yesus. Nah, harus meniru seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan ya. Siap adik-adik untuk memuji Tuhan? Siap, Kak. Oh, siap, Kak. Bagus. Ntar, disiapkan dulu lagi. Nah, beginilah. Share. Oke. Kita nyanyikan satu pujian, kita mau mulai semuanya. Hari ini kita tetap loh, kita akan dengar lagi cerita atau kita mau belajar lagi tentang rumah Tuhan itu. Waduh, ya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu, ya. Semuanya siap ya. Jangan ada yang main-main lagi, jangan ada yang sambil makan atau tiduran. Semua kita lagi kebaktian nih, lagi ibadah, ya. Oke, kita nyanyikan lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan pujian ini, karena kita mau berdoa supaya kita bisa konsentrasi, berdoa dengan baik, makanya tangannya dilipat, matanya ditutup, ya. Yuk, semuanya. Sekali lagi lipat. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami
kepada Tuhan. Lagi. Sekali lagi katakan. Lipat. Mana tangannya? Semua dilipat. Tutup matanya. Ya, pinter. Kami berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, walaupun kita kebaktiannya di rumah, ya, Tuhan Yesus tetap memperhatikan kita. Tuhan Yesus tetap melihat adik-adik, ya. Oleh sebab itu, kita mau memberi yang terbaik lewat ibadah kita. Yuk kita berdoa. Semua ikut kakak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sore hari ini Sore hari ini kami kembali berbakti kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Tuhan Yesus melihat kami, memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak tanya lagi nih, siapa di sini semua adik-adik yang mau nanti tinggal di surga bersama Tuhan Yesus? Saya juga mau, ya. Semuanya mau tinggal di surga. Pertanyaan kakak, kenapa adik-adik mau tinggal di surga? Ayo, kenapa adik-adik mau tinggal di surga? Coba. Ada Tuhan Yesus. Oh iya, pintar. Kairi, ada Tuhan Yesus di surga. Bianca, kenapa Bianca mau tinggal di surga nanti? Karena keindahannya. Wih, karena keindahannya. Amin. Yuk, kita naikkan satu pujian yang berikutnya. Adik-adik tahu nggak lagu ini? Tahu. Ya, pasti itu yang angguk-anggukan kepalanya tahu. Yang belum tahu kita akan belajar dulu bersama-sama, ya. Yang mau tinggal di surga harus sayang sama Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, ya. Yuk, nyanyi lagu ini. Semuanya tepuk tangan yuk. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silahkan dia masuk, dosamu dihapusnya. Lagi yuk, dari awal. Do, itulah dosamu. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Nah, mungkin adik-adik ada yang tanya, Kak, do, re, mi itu apa sih, Kak? Nah, do, re, mi itu adalah tangga nada, ya. Yang adik-adik suka gini nih. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, bisa nggak adik-adik? Coba yuk sama-sama yuk. Do, re, mi ya, sampai habis. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi,
donya itu do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Fa sol la si do si la sol fa mi re do. Oke adik-adik. Nah, kalau ingat cerita yang kemarin ya, syaratnya yang kedua itu hidup kita itu harus menuruti seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, Tuhan Yesus itu tidak mau berbuat dosa loh adik-adik ya. Nah, kalau kita ada dosa gimana? Tadi lagunya bilang apa? Mempersilahkan Tuhan Yesus masuk, karena yang bisa menghapus dosa kita siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, betul. Kalau dosanya belum dihapus, kita nggak bisa masuk ke surga nanti. Nggak bisa tinggal di surga. Makanya minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Nah, pujian yang berikutnya, kita akan naikkan pujian apa ini? Nah, tahu nggak adik-adik lagunya? Tahu, tapi ada yang mereka-reka nih. Nih ya. Oke, yang belum tahu sama-sama belajar, lagunya pendek kok itu, ya. Yuk. Ayo Kakak, pakai musiknya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Lagi, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekarang kita mau nyanyi lagu ini. Nanti kalau kakak sebut namanya, adik-adik buka mic-nya ya. Nanti nyanyi biar suaranya kedengaran yang kakak sebut ya. Setuju adik-adik? Setuju. Setuju, Kak. Ya, karena saya mau masuk surga, Kakak. Saya mau belajar memuji Tuhan dengan benar. Karena nanti di surga juga kita memuji Tuhan. Kan di bumi udah belajar nih, ya. Oke, siap. Ayo mari kita nyanyi lagi. Musik. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Kakak Wenda sama kakak Febe, ayo nyanyi. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Ayo sama-sama. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Habis ini Kevin ya. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Ayo Kevin. Surga nanti pakai baju putih, tas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Ayo sama-sama. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal. Raguel, Risiel, Amarael. Di surga
nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Amin. Di surga nanti. Abis ini Kairi ada ya. Bala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Kairi ada? Kairi tidak ada. Oke. Kakak Melodi deh. Kakak Melodi nih. Biar kita tahu. 1, 2, 3. Ada Kairi ada tuh. Ada Kak. Oh, Kairi ada. Ayo Kairi nyanyi. 1, 2, 3. Kairi. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Amin. Haleluya, puji Tuhan Habis ini Kakak Melodi. selamanya. Kakak Melodi. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Kekal Sama. Sama-sama. Di surga nanti baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal. Christian. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Christian Cia sama Noe. Haleluya. Tuhan kekal selamanya. Cia. Nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Bianca. Mana Bianca? Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Sama-sama yuk. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota putih. Catherine. Haleluya, puji Tuhan. Catherine sama Kailin. Catherine sama Kailin. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Yeay. Puji Tuhan. Wah, Tuhan Yesus pada sore hari ini senang sekali melihat adik-adik, anak-anaknya mau bernyanyi dengan luar biasa buat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sudah tunggu di surga nih ya. Nanti bila waktunya kita akan tinggal di surga bersama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau dengar cerita adik-adik. Kita mau naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ya, siapkan hatinya adik-adik. Yuk, kita nyanyikan pujian ini. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis,
naikkan pujian ini, adik-adik di rumah juga nyanyi ya. Sama-sama kita naikkan pujian ini karena kita udah mau dengar firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Nanti Kakak serahin sama Kak Yohanes, Om Yohanes yang mau cerita buat kita sore hari ini. Menuruti firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa, adik-adik sekalian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan indah kembali boleh berhimpun bersama-sama, berkumpul, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami rindu duduk diam untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan pimpin, Tuhan sertai masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, perhatikanlah berikut ini. Ya. Ada seorang muda yang kaya. Ya, nah ini judulnya nih, Tuhan Yesus dan orang kaya. Orang ini kaya sekali, ya. Dan tapi rupanya dengan kekayaannya itu tidak selalu membuat dia senang, tidak selalu membuat dia gembira, ya. Sehingga ada sesuatu yang tampaknya membuat dia gusar, ya. Karena dia juga mungkin paham. Dia juga tahu bahwa dengan kekayaannya itu belum tentu dia bisa mencapai surga. Nah, karena itu dia berpikir, wah, apakah aku bisa masuk surga dengan kekayaanku yang begini banyak? Lalu dia berusaha untuk mencari sesuatu. Inilah kekayaannya. Ini untuk menggambarkan bahwa orang muda ini memang benar-benar kaya. Dia memiliki banyak harta, ya. Tapi dia kembali berpikir, apakah dengan kekayaanku ini aku bisa masuk surga ya? Aduh, aku khawatir apakah surga bisa dibeli ya? Masa sih? Mungkin surga bisa dibeli. Dengan hartaku yang banyak, aku pasti bisa masuk surga. Tapi dia ragu juga. Karena itu dia ingin menjumpai seseorang. Dia berpikir-pikir, sebaiknya aku tanya, ada seorang guru yang banyak sekali melayani,
banyak sekali berbuat baik, banyak sekali menolong orang. Aku mau tanya dengan guru itu. Dan guru yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Dia berusaha menemui Tuhan Yesus. Ya, lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, "Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk surga? Apa sih yang harus aku lakukan? Apa sih yang harus aku buat, Guru?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Oh, kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Engkau harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Baca, taati, dan lakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan tersebut." Wah, ya, apa yang harus aku lakukan? Aku mungkin sudah melakukan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Aku sudah mengerti. Aku sudah paham. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Nah, kalau begitu, kalau engkau mungkin sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, maka engkau harus melakukan hukum-hukum Tuhan ini." Waduh, hukum Tuhan ini adalah hukum Taurat. Ya, ada 2 bagian. Yang pertama menunjukkan hubungan kita sama Tuhan. Kemudian yang kedua hubungan dengan sesama kita. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. 4, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, ya. Jangan dan yang ke-8, jangan mencuri, ya. Jangan berbohong, jangan mengingini sesamamu. Lalu orang ini berkata, "Oh, semua itu sudah aku lakukan." Hebat ya. Orang muda ini bisa bilang, "Semua itu sudah aku lakukan." Apakah benar ya bisa melakukan semua itu? Wah, kalau emang benar-benar bisa melakukan, dahsyat orang muda itu. Lalu Tuhan Yesus ingin ngetes, ya, kalau memang sudah melakukan semua itu. "Oh, kalau begitu, kalau engkau ingin sempurna, kalau engkau ingin masuk surga, kalau engkau ingin mengalami damai sejahtera dan mencapai rumah di surga itu, maka aku perintahkan kepadamu, jual semua hartamu itu. Lalu bagikan kepada semua orang. Mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Mungkin mereka yang miskin, mereka yang hina, mereka yang papa, mereka yang melarat, mereka yang kekurangan, mereka yang sangat membutuhkan uluran tanganmu. Berikan kepada mereka." Lalu orang ini berkata, "Wah, harus memberikan kepada orang-orang miskin hartaku yang banyak itu." Yesus bilang, untuk bisa mencapai surga, maka datang kepadaku. Jadi setelah kamu jual, setelah kamu memberikan segala sesuatu kepada orang yang miskin, yang hina, yang papa, lalu ikutlah aku. Nah, maka kamu akan memperoleh apa yang didambakan banyak orang. Dengan mengikut aku, dengan percaya kepadaku, dengan melakukan perintah-perintahku, maka engkau bisa masuk ke dalam surga. Datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Lalu apa yang terjadi? Orang muda ini masih berpikir-pikir, masa hartaku yang banyak ini harus dibagiin kepada banyak orang sih? Aku kan capek-capek, Tuhan. Aku kan bekerja keras. Aku cari uang dari pagi sampai malam, ya, bahkan sampai kurang tidur. Masa sekarang aku harus memberikan hartaku yang banyak itu kepada banyak orang? Wah, lalu apa yang terjadi? Dia nggak ingin, dia nggak mau
Ya, dia berpikir-pikir, dia nggak mau. Masa sih harus memberikan harta kepada banyak orang? Ya. Lalu apa yang terjadi? Akibatnya orang muda ini tidak mau, tidak ingin. Ya, dia sangat sayang dengan hartanya yang banyak itu, dan dia tidak mau mengikut Yesus. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kan Yesus bilang, jual hartamu, kemudian datanglah kepadaku, mengikut aku. Mengikut Tuhan Yesus artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Mengikut Yesus artinya mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena jalan satu-satunya menuju surga, Tuhan Yesuslah jalan keselamatan. Nggak ada jalan yang lain. Jadi kalau kamu mau masuk surga, nggak bisa dengan harta. Ya. Karena itu bukanlah syarat masuk surga. Puji Tuhan kalau kita berharta. Puji Tuhan kalau orang tua kita itu banyak uang. Tapi uang tidak bisa menyelamatkan dan tidak bisa membuat seseorang masuk surga. Meskipun uang itu dibutuhkan. Tapi Tuhan Yesus menawarkan tadi, ikutlah aku. Artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Hampiri Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, sampai kepada surga, kalau tidak melalui aku. Nah, jadi untuk bisa masuk surga, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu jalan yang bisa menunjukkan kepada kita menuju surga. Ada banyak di luar sana yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang baik. Ada yang bilang untuk masuk surga harus berbuat baik. Ada yang bilang untuk masuk surga harus memberikan segala sesuatu kepada orang miskin. Ada yang bilang untuk masuk surga harus hormati ayah ibumu. Apakah semuanya itu benar? Yang pertama, untuk masuk surga, maka kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu satu-satunya jalan yang bisa menunjukkan jalan kepada kita menuju surga. Tanpa Tuhan Yesus, kita nggak bisa. Baik kita berbuat baik. Bagus kalau kita melakukan perintah Tuhan. Adalah indah kalau kita mengasihi sesama kita. Tapi yang utama, kita masuk surga, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dan ketetapan Tuhan. Sebab Alkitab juga bilang, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Jadi Yesuslah satu-satunya jalan. Nah, sejak kita masih muda, adik-adik, sejak kita masih umur belasan, mungkin masih umur di bawah 10, 11, 12, kita harus percaya Yesus. Jaga itu, pertahankan itu. Jangan tukar Tuhan Yesus dengan sesuatu yang lain. Mungkin yang wanita-wanita nanti setelah besar, perhatikan, jangan cari teman hidup yang enggak seiman, ya. Nah, anak-anak kita harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus sejak masih sekarang ini. Pertahankan itu terus, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang mampu membawa kita ke rumah Bapa di surga. Nggak ada cara lain. Caranya hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi jangan tukar Tuhan Yesus dengan sesuatu yang lain. Jangan tukar Tuhan Yesus dengan hal-hal yang di luar yang menyedihkan hati Tuhan. Ada orang-orang ya yang dulu sekolah minggu. Waktu masih kecil sekolah minggu. Setelah besar justru menikah, dapat orang yang gak seiman. Tinggalin Tuhan Yesus. Aduh, kasihan. Sayang sekali.
Dia tukarkan Tuhan Yesus untuk sesuatu yang lain. Nah, anak-anak, jadi perhatikan, mumpung kita masih muda, mari pertahankan keyakinan kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah jalan menuju ke surga. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke tempat yang kita idam-idamkan, ke rumah yang sungguh-sungguh sangat kita nanti-nantikan, yaitu surga. Kita akan hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Nggak ada batasnya nanti. Kalau kata kalau kekal itu artinya selama-lamanya, tanpa batas. Ya. Nah, jadi pertahankan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu sejak sekarang ini. Dan jangan sampai kita berpaling kepada yang lain. Nah, sekarang aktivitasnya. Ya, untuk aktivitasnya perhatikan dulu nih ya. Jadi nanti langsung ditebak ya, langsung ditebak titik-titiknya itu isinya apa. Ya, langsung ditebak isinya apa. Ini ada 2 aktivitas. Ini yang pertama. Nanti mungkin yang pertama sebagai kesimpulan aja, tapi untuk pekerjaan yang harus dilakukan nanti yang kedua. Ya. Siap, perhatikan baik-baik ya. Ya, siap ya, nanti jawabannya ada ya. Jadi, orang harus tahu, entah muda, tua, pria, wanita. Apa tuh ya depannya? Kemudian, siapapun itu. Waduh, apa nih? Kemudian, untuk masuk surga. Nah, kemudian, satunya jalan hanya melalui. Nah, sekarang jawabannya nih ya. Udah tahu kan? Kira-kira udah tahu kan? Ada yang udah tahu belum? Ya, titik-titiknya apa? Tahu nggak? Ini jawabannya. Jadi yang depan. Kemudian Yesus. Iya, aduh pinter tuh ya. Jadi Yesus ya, yang orang harus tahu. E-nya entah dia muda, tua, pria, wanita ataupun anak-anak, siapapun itu ya, untuk masuk surga satu-satunya jalan hanya melalui Yesus. Nah, sekarang ada aktivitas nih. Ada aktivitas yang harus dikerjakan. Ya, mungkin kalian siapkan kertasnya. Nanti jawabannya ditunjukin ya di layar sini ya. Nanti jawabannya ditunjukin, nanti diberi kesempatan, diberi waktu ya. Siapa yang paling cepat, dia yang mungkin menjadi pemenangnya. Tuh ya. Ada hadiah emang. Ya, siap ya. Nah, perhatikan ini ya. Ini adalah sebuah abjad kita nih. Ada berapa tuh abjad kita? Nah, ada 25 ya abjad kita. Ingat ya, abjadnya, perhatikan ya. 26. 26. Satu lagi mana nih? Enggak kepakai, ada satu lagi ya. Yang dipakai 25 doang nih ya. Semuanya ada 25. Jetnya nggak ada nih, jet nggak dipakai ya. Nah, sekarang perhatikan angka-angka ini yang ada di sini ya, jelas ya. Udah jelas, ada angka-angkanya kan tiap huruf. Nah, jelas ya. Nah, sekarang di bawah sini ada 25, ada 19, ada 21, ada 19, ada 10, ada 1, 13, 1, 14. Ayo. Kenapa nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, sekarang angka-angka itu akan menjadi kata.
rangkaian kata-kata tersebut menjadi 4 kata. Ya. Ayo, langsung dikerjakan. Siapa yang paling cepat? Oh, udah tahu aku jawabannya. Yesus. Ayo. Yang 25, 5, 10. Kalau sudah tahu, langsung buka mic-nya, jawab. Ya. Siapa itu? Siapa ya? Soalnya apa? Kayak Aku. Ini Yesus pertanyaannya, jalan pertanyaannya menuju di angka-angka tadi itu. Nah, sekarang jawabannya apa? Yesus jalan menuju surga. Raquel ya. Tadi Raquel ya. Ayo. Raquel bilang tadi apa? Yesus jalan menuju surga. Yesus jalan menuju surga. Ayo, siapa lagi? Kairi itu. Siapa? Bianca. Ayo. Yesus jalan menuju surga. Yesus jalan menuju surga. Ayo, siapa lagi? Kevin. Carry. Jalan menuju surga. Ya, siapa lagi? Belum tepat. Jalan. Ayo, siapa lagi? Menuju. Ayo. Siapa lagi? Ayo yang bisa. Udah ya? Udah ya? Saya, Kak. Ya. Siapa tuh? Kevin ya? Hah? Christian. Yesus Ayo jalan Christian. menuju surga, Kak. Yesus jalan menuju surga. Yesus jalan menuju surga. Nah, oke deh ya. Sekarang coba kita lihat jawabannya nih. Benar nggak tadi ya? Kita lihat dulu ya. Iya benar. Coba nih, 25 apa? Yesus. 5 apa? Bukan? Iya. 19 apa? Yesus. 21 apa? 19 apa? Nah, apa tuh? Jawab. Yesus. Yesus. Nah, lanjut. 10 apa? 10 J. A. Itu apa? A. L. Jalan. A. Coba, ayo benar nggak? N. Apa tuh udah jawabannya? Yesus jalan. Lanjut. 13 apa? M. E. M. U. 10, J. 21, U. 19, S. 21, U. Tur. 18, R. Ya. 7, G. 1. Ya, jadi jawabannya adalah Yesus jalan menuju surga. Banyak tadi yang benar ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Yesuslah jalan menuju surga. Doa. Tos dulu dong, tos. Oke, sekarang kita tundukkan kepala, kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya menuju surga. Kami tidak ingin melepaskan itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, teguhkan, kuatkan kami untuk selalu berpegang kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh kepadamu. Kami tidak ingin melepaskan Engkau, menukarkan Tuhan Yesus dengan yang lain. Teguhkan kami Tuhan lebih jauh. Tolong kami agar kami dapat mempertahankan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Puji Ya, Tuhan. ayat hafalan Kalingling ya. Halo, shalom adik-adik. Kak, boleh di-share screen, Kak, untuk ayat hafalannya. Mohon maaf, satu. Ayat apa? Ayo adik-adik, disiapkan dulu Alkitabnya, dipegang, cari Yohanes 14 ayat 6. Pak, minjem Alkitabnya dong, Pak. Alkitab handphone. Oke. Cuman ngeliat Nah. Yohanes, Pak. Itu kan bisa nggak ada. Ya, Nggak ada. Ada. Nggak ada, sumpah. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya cukup diambil bagian A-nya saja ya. Bentar. Ada yang bisa bantu kakak Ada. untuk membacakan. Kairi, bolehkah? Tuh. Tuh. Kok ada Atau Rachel boleh bantu kakak untuk baca bagian A-nya saja. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepada akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 14. Kakak ulangi lagi ya. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu untuk adik-adik kelas kecil. Nah, untuk adik-adik kelas besar, itu diambil secara keseluruhan ya. Kakak Christian, boleh bantu kakak untuk bacain? Kata Yesus kepadanya, Alamatnya dulu dong, Kak. jalan. Yohanes 14 ayat 6. Oke. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes, betul sekali. Tekan tombol atau verifikasi. Nah, Ambil tiket itu Anda, silakan masuk. itu ayat hafalan untuk kelas besar ya. Jangan lupa dikirimkan videonya ke WA Group. Oke, sampai jumpa di ayat hafalan kita berikutnya. Dah, shalom. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mendapatkan pelajaran yang baru, jadi menambah ya. Kalau yang 2 minggu lalu surga itu apa sih gitu. Nah sekarang kita juga sudah dikasih tahu, udah diajarin nih bahwa untuk masuk ke surga itu hanya kalau kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, juru selamat secara pribadi. Jadi Tuhannya adik-adik sampai adik-adik besar sampai adik-adik tua, adik-adik punya Tuhan itu jangan diganti. Tuhannya hanya siapa namanya? Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ganti, saya ganti, udah gede saya ganti, Tuhannya jangan Tuhan Yesus, yang lain. Adik-adik nggak akan sampai ke surga. Kan tadi bilang mau tinggal di surga. Nah tinggal di surga itu tadi Om Yohanes bilang, kalau kita tinggal di surga itu bukan cuma 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Wah hebatnya tuh, enaknya di surga. Enak Kak, ya nggak ada batas waktunya, selama-lamanya ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau absen dulu ya. Kakak Rolina silakan absen dulu. Iya, terima kasih Kak Tino. Iya adik-adik, hari ini kakak mau absen yang hadir ibadah pada hari ini. Coba kalau namanya yang kakak panggil, bilang hadir Kak gitu ya.
Eh, Rael, Hadir. ya. Rachel, Hadir, Kak. ya. Raquel, Hadir, Kak. terus ada Kairi. Mana Kairi? Kairi, ada ya Kairi? Mana Kairi suaranya? Oh, Kairi. Oh, Kairi lagi menghilang, gambarnya nggak ada. Oke, lanjut Tian, Christian. Hadir, Kak. Iya, Catherine, Hadir, Kak. Kelin, Hadir, Kak. Kevin, Yanka, Hadir. Arka. Mana Arka? Halo Arka. Hadir, Kak. Arka malu-malu. Ada Cira. Hadir, Kak. Iya, Amanuel. Hadir, Kak. Ada yang belum dipanggil? Kakaknya mungkin kelewat. Ada siapa? Udah semua ya? Iya. Nah, yang mengumpulkan ayat Kairi ya. Tadi kakak udah panggil Kairinya mana? Kairi. Itu dia Kairi. Halo Kairi, hadir ya Kairi. Iya. Nah, adik-adik. jelek. Oh iya, sinyalnya jelek ya. Adik-adik yang mengumpulkan ayat hafalan kemarin hanya 6 orang ya. Minggu ini tolong semuanya aktif mengirimkan ayat hafalannya lagi adik-adik ya. Yang kelas kecil ada Rael, Rachel, Kairi, Abel, sama Arka. Dan kelas besar hanya Raquel yang mengumpulkan. Nah, yang lain ditunggu ya adik-adik ayat hafalannya sampai hari Kamis setiap minggunya dikirim melalui WA Group. Oke? Jangan lupa ya adik-adik. Nah, itu saja absen kita pada hari ini. Nanti kita akan ibadah lagi di tanggal 1 Oktober ya, jam 4 sore ya. Diingetin lagi nih teman-teman yang belum hadir pada hari ini adik-adik ya. Ya, misalnya ketemu ingetin gitu ya. Nah, adik-adik nanti diharapkan hadir kembali di ibadah tanggal 1 Oktober jam 4 sore ya. Mungkin ada tambahan lagi Kak Septim pengumuman? Cukup, Rolina. Terima kasih. Silakan ditutup. Ya. Nah, adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik bersukacita? Coba yang sukacita mana? Tambahin tangannya. Kasih senyumnya. Yang termanis. Ya, keren. Hebat-hebat adik-adik yang ikut ibadah pada hari ini. Anak-anak hebat. Tuhan Yesus sukacita juga loh. Lihat adik-adik semua ikut ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua. Juga kakak-kakak, guru-guru yang pada hadir pada sore hari ini. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada sore hari ini. Nanti kakak minta Kakak Wati boleh menutup ibadah kita pada hari ini. Silakan Kakak Wati. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Kita sama-sama berdoa dalam satu hati. Tuhan Yesus, kembali kami pada sore hari ini mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih, anugerah, keselamatan, dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memiliki Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan, biarlah apa yang kami sudah pelajari dan kami dengar pada sore hari ini, kami simpan dalam hati kami dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Dan kami boleh menepati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki Yesus selama-lamanya sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkatilah Agustina yang sudah menjadi pelayan puji-pujian
pada sore hari ini. Berkati juga Om Yohanes yang sudah menjadi pelayan firman Tuhan, yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Kak Gustina, terima kasih Om Yohanes untuk firman-Nya, terima kasih Kak Lingling untuk ayat hafalannya. Semua guru-guru dan anak-anak yang sudah hadir dan sekolah minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Ya, oke, aku foto ya. Foto yang paling cantik dan ganteng. Oke, mau lagi? Oke, sudah. Sampai ketemu lagi. Semuanya. Dadah, Dadah. semuanya. Tuhan memberkati. Makasih kakak. Ya, Makasih sampai ya, ketemu Kak. semua sehat-sehat ya. Sama-sama. Sampai jumpa semuanya. dah. Shalom. Halo. Selamat pagi. Kakak dan semua. God bless you. Saya keluar ya. Iya. Tian, bye-bye. Tian lagi batuk tadi ya, Tian. Ya, sehat ya, Tian. Ya kak. Makasih ya kak. Ya, Tuhan Sama-sama, sembuhkan ya. sayang. Ayo, Kak. dadah. Terima kasih Kak Keluar Sume, ya. Melody, Dadah. Weda, Febe, Lina. Sampai besok, kakak-kakak. Besok. Nah, cukup ya. Kita lanjut pengerja ya nanti ya. Jangan lupa doa pengerja. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2a. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Sekarang saya mau menghafal ayat hafalan. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Amin. Terima Yohanes Yohanes 14 ayat 2a. 2a. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Amin. Yohanes 14 ayat 2a. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Yohanes 14 ayat 2a. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Amin.